Ya, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan membahas kalimat yang menggunakan pakai to dan so. Artinya juga, tapi khusus untuk kalimat positif. Nah, bagaimana sih cara penggunaannya? Nah, kita bahas bersama. Saya akan share screen dulu. Ini, ya. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Oke, apa sih so and to? Nah, so and to ini dibuat atau digunakan untuk sebenarnya membuat dua kalimat menjadi satu kalimat. Tapi untuk kalimat positif. Ingat, untuk kalimat positif. Ingat, positif ini artinya tidak ada di situ kata not. Ya. Oke. Sebenarnya yang perlu kita pahami di sini adalah ketika di simple present nanti kita kalau kata kerja kita menggunakan kata bantu do and does. Does untuk she, he, it. Do untuk I, you, they, we. Kalau untuk nanti simple past, kita menggunakan kata bantu did untuk semua subjek. Nah, kalau untuk perfect sudah gampang banget karena sudah ada nanti di situ auxiliary have dan has dan had. Nah, kalau yang menggunakan to be sudah gampang banget karena di kalimat itu sudah ada to be. Yang perlu nanti kita harus pahami yang tadi simple present, apalagi yang menggunakan kata kerja, kita nanti harus memahami siapa yang pakai do dan does, ya. Kalau simple past sudah gampang semuanya pakai did. Oke. Kita bahas bersama. Nah, ini kalimatnya contohnya ya. I went to a movie and my friend did too. Nah, ini yang orang yang belum belajar auxiliary bingung dia. Did ini dari mana, sir? Lihat, did artinya adalah kata bantu untuk menggantikan kata kerja bentuk kedua ini, went. Went ini kan adalah bentuk kedua dari go. Ya, jadi sebenarnya auxiliary did ini digunakan untuk membantu, namanya juga auxiliary verb, artinya mengganti kata kerja. Nah, biar kata when tidak berulang dia, jadi kita pakai yang pembantunya did. Jadi saya pergi ke bioskop, ini artinya sudah lampau ya. Saya pergi ke bioskop dan teman saya juga. Lihat, saya bilang tadi so and to digunakan untuk membuat kalimat pernyataan, menggabungkan dua kalimat. Ya, sebenarnya lihat, sebenarnya kalimat ini adalah dari dua kalimat. Saya buatkan di sini ya. Kalimat ini sebenarnya berasal dari lihat, kalimat pertamanya itu I went to a movie. Dua, my friend went to a movie. Lihat, bedanya di sini adalah hanya I and my friend. Ya, jadi biar kita tidak mengulang kata yang sama, berarti ambillah kalimat pertama ini sebagai kalimat utama. I went to a movie dan temanku juga. Nah, juganya ini yang harus kita pahami. Bagaimana juganya? Tergantung. Kalau dia kata kerja di sini went, berarti juganya itu berarti did, my friend did too. Dari mana did ini, sir? Karena di sini kata kerjanya bentuk kedua. Berarti untuk membuat kata bantunya, kita harus mengetahui kata kerjanya. Lihat ya. Oke. Kalau kita pakai to, nah ini yang saya harus ingatkan lagi. Kalau kita pakai to-nya itu ditaruh di belakang. Ya. Jadi setelah subjek my friend, baru ditambah did, baru to. To-nya berarti ditaruh di belakang setelah auxiliary. Nah, itu yang harus dipahami. Sedangkan kalau kita pakai so di depan, baru auxiliary-nya, baru my friend-nya. Jadi ini hanya kita harus melihat di mana subjek dan kata. Kalau kata bantu tetap di tengah, lihat ini di tengah. Yang bedanya hanya to di akhir, dan selalu biasanya ada koma. Dan kalau so tidak ada koma, dan so langsung dilanjut kata auxiliary. Paham? Ya, mudah-mudahan paham. Ini contoh sekali lagi. Saya bilang tadi, kalimat ini, ya, kalimat yang saya tandai biru ini adalah kalimat pertamanya. Lihat. I like to eat pizza and my friend like to eat pizza. Lihat di sini. Bedanya hanya I dan my children.
Ya, hanya subjeknya aja yang berbeda. Jadi kita buatkan saya suka pizza. Ini yang kita buatkan kalimat pertama ini kita buatkan jadi kalimat utama. I like pizza and my children do too. Dari mana do-nya? Lihat di sini. Karena di sini adalah like, kata kerja bentuk pertama. Kenapa bukan does sir? Lihat, karena di sini my children. Jadi di sini do. Kalau di sini tadi cuman misalkan my wife, does di sini. Karena my wife itu kan she. Kalau di sini dan anakku juga, tapi anaknya satu, my son does too. Dan ingat, to ditaruh di belakang. Kalau so do my children. Ya, so-nya ditaruh di depan. And setelah and baru so ditambah dengan auxiliary, baru ditambah dengan subjeknya. Kalau ini subjek dulu, my children, baru auxiliary, koma, baru to. Jadi to-nya ditaruh di belakang, kalau so taruh di depan. Auxiliary-nya sama-sama di tengah. Ya, saya garis bawahi auxiliary-nya. Jadi ingat auxiliary-nya sesuaikan dengan tenses-nya, sesuaikan dengan subjeknya. Khususnya di simple present. Karena di simple present ada dua auxiliary, do dan does. Ya. Kalau di sini tadi saya ganti kalimatnya ya. Saya suka makan pizza. Kakakku juga suka makan pizza. Di sini likes ya, karena di sini my sister berarti like-nya pakai s, likes ya. Nah, dari sini sudah gampang banget. Berarti ini pakai does, di sini aja sudah likes. Dan tapi ingat, di sini harus kita lihat, ini kalimat pertamanya kita pakai. Ya, I like to eat pizza, dan kakakku juga, and my sister. Nah, berarti ini pakai does. Gitu. Ini juga and so, does my sister. Sudah paham ya? Iya. Saya ganti lagi subjeknya. Saya suka pizza dan kucing-kucingku juga. Nah, kucingnya berarti cats. Berarti banyak kan? Berarti like-nya tidak pakai s. Karena di sini my cats. Nah, berarti sudah paham. Kalau kucingnya banyak berarti maksudnya ke they kan? They pakai apa? Do berarti. And my cats, dan kucing-kucingku juga. Juganya do. Nah, ini juga and so do my cats. Sudah paham sampai di sini? Iya, kita lihat contoh-contoh berikutnya. Ini contohnya banyak. Nah, he likes to cook. Lihat di sini pakai likes. Ya. Dan dia juga, lihat dianya itu perempuan, makanya dia pakai does. Dari sini kan ketahuan simple present, berarti antara do dan does. Nah, lihat karena subjeknya di sini adalah she, berarti di sini does. Baru kita pakai to. Kalau so does she. Jadi does-nya tetap ditaruh di tengah. Jadi kalau dia pakai to-nya setelah koma, ya. Kalau so ditambah does, she-nya ditaruh di belakang. Ingat, saya ulangi ya. Lihat dulu tensesnya. Tensesnya adalah simple present. Kenapa? Karena di sini likes. Subjeknya he likes. Di sini do atau does, tergantung subjek yang ada di sini. Dan dia, karena dia di sini perempuan, berarti does. Oke, dan di sini juga so does she does too. Oke, contoh yang selanjutnya, Bobby went shopping yesterday and so did Tom. Lihat. Kenapa di sini pakai did, sir? Lihat di sini kata kerjanya bentuk past, bentuk kedua. Berarti ingat, semua subjek pakai did. Ya, and Tom did too. Ingat, kalau so taruh setelah and, baru auxiliary. Auxiliary-nya pakai did karena di kata kerjanya di sini bentuk kedua. Di sini juga pasti tetap did. Hanya so di depan, to di belakang. Ya. He has gotten a wet and she has too. Dia sudah kebasahan semuanya badannya. Dan dia juga, dia laki-laki itu, kita ganti aja ya. Budi, biar lebih ini. Budi has gotten a wet and Maria has too.
Budi sudah kebasahan semuanya dan Maria juga sudah kebasahan. Nah, lihat di sini guys, kamu harus ini sudah gampang banget karena di sini adalah kalimat perfect, present perfect. Berarti di sini antara have dan has. Karena di sini ada Maria, auxiliary-nya pakai has, ya. Auxiliary-nya pakai has. Kalau di sini nanti misalkan saya ganti and they, berarti bukan has tapi have, dan mereka juga, ya, dan mereka sudah kebasahan juga, berarti sudahnya pakai have. Kenapa? Karena they di sini juga, and so have they, gitu. Jadi sudah paham ya? Nah, begitulah penggunaan antara so dan to. Jadi kita pertama melihat tensisnya apa sih? Ingat di simple present kita harus, kalau ada kata kerjanya bentuk pertama, biasanya itu kata kerjanya bentuk pertama, kalau subjeknya she, bentuknya ada s atau s. Nanti yang kita butuhkan do atau does, tergantung subjeknya. Lihat di sini, karena subjeknya adalah she, berarti does di sini, bukan do, ya. Oke, lihat di sini, karena kata kerjanya bentuk kedua, berarti simple past kita hanya menggunakan did semua subjek. Hanya di simple present yang kita harus agak konsentrasi, dan juga di present perfect. Present perfect juga ada dua, have dan has. Oke, demikian penjelasan saya mengenai penggunaan so and to. Terima kasih. I'll see you next week other topic. Thank you so much guys. I do hope this topic will be helpful for you, and we'll see you with